Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat dan kesempatan untuk bisa melanjutkan pengajian kita kembali, daras kita kembali di dalam mata pelajaran Ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang berkaitan dan membahas tentang isi-isi Al-Quran, keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir dan lain-lain. Yang mana dalam hal ini kita membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nafa'anallahu bi'ulumi. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas habis dan selesai bab mengenai wahyu pertama yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan bab wahyu terakhir yang diwahyukan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut membaca kitab Zubdatul Itqan. Ila anqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bab akhiru ma nazal, yaitu bab terakhir, wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa al-ulama fi dzalika ala aqwalin asyaruha. Bahwa para ulama itu berbeda pendapat di dalam menentukan apa yang menjadi wahyu terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa ataupun ayat apa? Ini terjadi perbedaan ulama. Sebagaimana terjadi perbedaan ulama juga di kemarin, yaitu di wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Apa yang menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pendapat terkuat dari semua pendapat itu adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Maka ulama juga berbeda pendapat, memiliki beberapa versi yang membahas tentang apa yang menjadi surat apa ataupun ayat apa yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bahwa yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, ini ayat menjadi ayat yang terakhir turun, yaitu ayatul kalalah. Masalah ini di akhir surat An-Nisa. Ya, di akhir surat An-Nisa ini menjadi ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Sayyidina Abdul bin Abbas, bahwa ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ayatul riba, yaitu ayat yang membahas berkenaan tentang riba, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini menjadi ayat yang terakhir turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat yang membahas tentang riba. Ini juz 3. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang terakhir turun adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan sebagaimana kami belajar kepada para guru-guru kami, para masyayikh, bahwa sepertinya yang paling masyhur di antara pendapat-pendapat yang sudah disebutkan barusan ataupun yang akan disebutkan nanti, karena masih ada pendapat-pendapat yang lain, versi yang lain yang menyatakan, mengklaim bahwa itu merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang paling masyhur sepertinya ayat ini, yaitu wattaqu yawman
turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Karena ayat ini di beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa kenapa ayat ini menjadi yang paling kuat di antara pendapat yang lain, menjadi ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW, karena ada beberapa riwayat menyatakan setelah ayat ini turun itu jarak 3 hari atau beberapa hari dan beberapa malam, kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menurut guru-guru kami, sebagaimana kami belajar, ini sepertinya menjadi pendapat yang terkuat di dalam wahyu terakhir di antara beberapa versi, yaitu ayat sekali lagi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini berada di surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat sebelum ayatud dain. Ayat menjadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Maka sebelum ayatul dain itu ada ayat ini, wattaqu. Dan ini ayat ini juga jatuhnya setelah ayatul riba. Tadi ada yang pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa yang terakhir turun adalah ayat riba. Tapi pendapat ini menyatakan yang terakhir turun bukan ayatul ribanya, tapi ayat yang jatuh setelah ayatul riba. Jadi ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ini adalah ayat yang terakhir turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat ini letaknya itu di Al-Quran posisinya setelah ayat yang membahas tentang riba, yaitu ayat yang menurut versi kedua tadi, yaitu menurut versi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus kemudian menurut versi sahabat Sa'id bin Al-Musayyib, bahwa ayat yang terakhir turun dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ayatud dain. Ayatud dain berarti setelahnya, yaitu setelah ayat wattaqu yawman turja'una fi ilallah, yaitu ayat yang terpanjang itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ila akhir ayat. Nah, jadi ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an itu menjadi ayat yang terakhir turun dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu versi Sa'id bin Al-Musayyib. Yang mana ini menurut Imam As-Suyuti, qala As-Suyuti wa huwa mursal, bahwa sebenarnya versi ini, yaitu versi Sa'id bin Al-Musayyib ini adalah hadis mursal, sahihul isnad, tapi isnadnya sahih, sanadnya sahih. Artinya apa? Karena di antara sekian banyak hadis mursal, dan hadis mursal dari tabi'in yang mursalnya diterima, hadis mursalnya diterima itu salah satunya adalah mursalnya Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi hadis mursalnya yang dari tabi'in ini, ya, tabi'in Sa'id bin Musayyib ini kalau nggak salah tabi'in itu termasuk yang diterima oleh para muhaddis, yaitu hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib. Ya, ini sahihul isnad. Kemudian versi yang lain, wa yumkinul jama'. Ini bukan versi yang lain, akan tetapi bagaimana cara kita mengumpulkan semua pendapat ini. Kalau nggak salah tadi ada 4, total ada 4 pendapat, yang 4 versi ulama yang menyatakan mengumpulkan riwayat bahwa ini merupakan ayat yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah bisa 4 versi tersebut dikumpulkan jadi satu? Artinya sebenarnya nggak ada perbedaan pendapat, cuma ini jadi lebih spesifiknya bahwa ayat ini turunnya karena ini, ayat ini turunnya menjadi terakhir turun karena ada sebabnya masing-masing. Wa yumkinul jam'u bainal qawli tsani wa ma ba'dahu bi annaha nazalat kulluha daf'atun wahidah katartibiha fil mushaf. Bisa saja kita mengumpulkan pendapat yang kedua dan yang selanjutnya, yaitu kedua, ketiga, keempat, yaitu ayatul riba, terus ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa ayat yang menurut versi Sa'id bin Al-Musayyib yaitu ayatud dain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Itu bisa kita kumpulkan bahwa pendapat kedua, ketiga, keempat versi Sayyidina Abdullah bin Abbas, versi Sa'id bin Al-Musayyib ini bisa jadi kita kumpulkan jadi satu, karena kalau secara urutan mushaf ayat tersebut itu berurutan. Jadi yang pertama disebutkan adalah ayatul riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tabtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi ayat tersebut itu berurutan.
yang pertama disebutkan adalah ayatul riba. Kemudian ayat wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Kemudian ayat dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Nah, secara mushaf itu berurutan ayat-ayat tersebut. Jadi bisa saja kita kumpulkan pendapat kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa pendapat ke satu enggak? Karena pendapat ke satu jauh. Itu pendapat ke satu yaitu ayatul kalalah. Yastaftunaka qul la yuftikum fil kalalah, itu jadi juz 6 surat An-Nisa akhir surat. Afwan. Jadi kalau pendapat kedua, ketiga, keempat ini bisa kita kumpulkan jadi satu karena secara berurutan, secara tartibul mushaf tiga pendapat ini merupakan ayatnya berurutan gitu di dalam mushaf ini. Jadi bisa jadi memang versi kedua, versi ketiga, versi keempat, pendapat kedua, ketiga, keempat ini memang benar menjadi ayat yang terakhir gitu. Tapi sesuai tartibul mushafnya ini menjadi ayat terakhir, mulai dari ayat riba, wattaqu yawman turja'una fi ilallah, kemudian ayatul dain tadi. Nah, wa hina idzin yata'awwalul qaul al-awwal bi annahu akhiru ma nazal fi sya'nil faraid wal ahkam. Lah, bagaimana cara kita itu mencari jalan keluar untuk pendapat pertama, yaitu yang menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah ayatul kalalah, yaitu yang di surat An-Nisa, ayat terakhir ya, di akhir surat. Itu bisa jadi kita cari jalan keluarnya bahwa ayat tersebut bisa jadi memang juga termasuk akhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang membahas tentang fardu-fardu dan hukum-hukum. Lakin yushkilu ala hadza ma warada anna qaul ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau menurut pendapat 44 tadi itu ada sedikit permasalahan, yaitu apa? Bahwa ada ayat yang lain di surat Al-Maidah mengatakan bahwa berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini aku, Allah Subhanahu wa taala, itu menyempurnakan agama. Nah, di sini menunjukkan bahwa ayat ini tuh seakan-akan bisa ada kemungkinan besar bahwa ayat ini menjadi ayat yang terakhir turun. Kenapa? Karena dari bunyi ayatnya saja, konteks ayatnya itu sudah jelas bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan agamanya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agamanya, berarti wahyu itu telah selesai, semuanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat ini sebagai closing, penutup, seakan-akan gitu. Ya. Dan ayat ini tuh turunnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada tahun Hajjatul Wada. Nah, jadi iskalnya di mana? Ya, jadi muskilahnya, yaitu permasalahannya, bahwa secara zahir ayat ini itu seakan-akan turunnya itu menyempurnakan semua syariat-syariat agama, yang berarti bisa jadi ayat ini menjadi terakhir turun, sekali lagi penutup. Maka para ulama di sini mentakwil, mencari takwil, tafsiran bahwa ayat ini, yang dimaksud di ayat ini itu menyempurnakan agama itu yaitu al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini yaitu di tahun Hajjatul Wada, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Itu bukan berarti menjadi ayat, bukan berarti lantas menunjukkan sebagai dalil bahwa ini merupakan ayat yang terakhir turun, enggak. Tapi menurut para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan agama yaitu ketika itu di Hajjatul Wada, tanah haram yaitu Ka'batul Musyarrafah Makkah itu murni ketika itu diduduki oleh orang-orang Islam, dan tidak tercampur oleh orang-orang musyrikin. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, sebelum Hajjatul Wada, itu orang musyrik, orang-orang non-muslim sama orang muslim, itu mereka itu masih jadi satu, kumpul jadi satu, tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka juga sama-sama melakukan ibadah di Ka'bah. Akan tetapi setelah Allah wahyu al-yauma, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun, yaitu Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Berarti di situ seakan-akan menjadi dalil menunjukkan bahwa ketika itu haji sudah murni menjadi orang, punya hak milik orang muslim, orang-orang Islam, umat Islam ketika itu, dan tidak akan tercampur oleh orang-orang musyrikin. Artinya orang musyrik haram untuk memasuki tanah haram. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas bahwa kanal musyrikuna wal muslimuna yahujuna jami'an falamma nazalat bara'ah nafal musyrikuna anil bait wa hajjal muslimuna la yusyarikum fil baitil harami ahad minal musyrikin fakana dzalika min tamamin ni'mah. Ya, jadi ketika itu
orang musyrik dan orang muslim itu hajinya jadi satu. Kemudian ketika turun Baro'ah, surat Baro'ah, yaitu surat Taubah, itu Baro'atun nafil musyrikin ya. Apa? Nafal musyrikun anil bait wa hajjal muslimun la yusyarikum fil baitil haram. Jadi ketika itu seakan-akan menjadi perintah bahwa orang-orang musyrik sudah nggak diperbolehkan, nggak diizinkan untuk ikut haji atau ikut beribadah di daerah tanah haram, itu di daerah Ka'bah. Nah, wahajjal muslimun, dan orang-orang muslim ketika itu melaksanakan ibadah haji tanpa diganggu, tanpa diikuti oleh orang-orang musyrik. Faka nazalaka min tamin. Maka itu termasuk adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam ketika itu. Nah, makanya akhirnya ayat itu berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku. Nah, gitu. Dan yang dimaksud nikmat-nikmatku di sini adalah yaitu tadi tafsirannya bahwa ketika itu umat Islam haji tanpa tercampur tangan dari orang-orang musyrik. Aqwalun ukhra fi akhir ma nazal wal jawab anha. Ada pendapat lain juga, versi lain yang menyatakan bahwa ini merupakan wahyu terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ada jawabannya juga. Diriwayatkan oleh Imam Suyuti, wa qad rawa Suyuti an katsir min ulama aqwalan ukhra fi akhir ma nazal, bahwa Imam Suyuti itu meriwayatkan banyak sekali dari para ulama itu pendapat-pendapat versi banyak ulama yang menyatakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Ada yang lagi pendapat ulama yang menyatakan bahwa yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Fatah. Suratul Fatah, inna fatahna laka fathhan mubina. Kemudian ada surat Baro'ah, yaitu surat Taubah. Bara'atun minal musyrikina bara'atun minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qala al-Baihaqi, Al-Imam Baihaqi mengatakan, yujma'u bainal ikhtilafat in sahhat bi anna kulla wahidin ajaba bima indah, wa qala al-Qadhi Abu Bakar fil intisar hadhihi al-aqwal laysa fiha syai'un marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma qala bidarbin minal ijtihad wa ghalabatiz dhann. Jadi kalau menurut Al-Imam Al-Baihaqi bahwa sebenarnya pendapat-pendapat ulama ini, karena saking banyaknya pendapat ulama, versi-versi ulama yang menyatakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun. Sebenarnya kalau memang pendapat itu benar, maka sebenarnya semuanya itu mengeluarkan pendapat versi dirinya sendiri. Para ulama itu mengeluarkan, oh ini ayat ini adalah wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi versi saya. Jadi seperti ijtihad, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar fil Intisar, bahwa di kitabnya Intisar, bahwa sebenarnya pendapat-pendapat ini tuh nggak ada nisbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya nggak ada riwayat yang sahih menyatakan bahwa ini langsung klaim dari Nabi Muhammad SAW bahwa ini menjadi wahyu yang terakhir turun. Enggak. Tapi seakan-akan ini semua itu karena ijtihadnya para ulama, versi ulama masing-masing, bahwa menurut ulama ini yang terakhir turun, menurut ulama fulan ini yang menjadi ayat yang terakhir diwahyukan, ini yang semuanya punya ijtihadnya masing-masing. Yahtamil anna kulla wahidin min akhbaru an akhiri ma sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumil ladzi mata fihi aw qabla maradhihi biqalil wa ghairuhu sami'a minhu ba'da dzalik. Ada kemungkinan bahwa versi-versi tersebut, bahwa ulama yang menyatakan bahwa ini adalah mengklaim bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun, yang ini mengklaim bahwa ini adalah merupakan ayat yang terakhir turun. Bisa jadi memang semua dari mereka itu satu persatu memang pernah mendengar itu menjadi yang terakhir didengar dari Nabi Muhammad SAW. Bagi beliau itu adalah ayat itu. Nah, di hari dimana Nabi Muhammad SAW meninggal, atau pas waktu masa sakitnya beliau. Nah, jadi pas waktu masa sakitnya beliau itu mungkin sahabat ini mendengar bahwa yang terakhir sahabat ini dengar dari Nabi Muhammad SAW adalah ayat ini. Akhirnya disampaikan, setiap sahabat menyimpulkan bahwa bisa jadi ini adalah wahyu terakhir. Jadi seperti itu. Jadi sangat bijak sekali bagaimana para ulama itu menyikapi perbedaan pendapat di dalam masalah ayat yang terakhir turun atau wahyu yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya pendapat ulama yang mengklaim bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun, ini adalah ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para ulama ingin mengumpulkan versi-versi tersebut, bahwa kalau memang benar
semua pendapat ulama itu benar, tapi menurut versinya masing-masing. Jadi semuanya itu karena ijtihadnya para sahabat atau para ulama yang menyatakan bahwa ini menjadi yang terakhir turun, dan mereka memiliki riwayat masing-masing. Ya, mereka memiliki riwayat versi mereka masing-masing bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun. Tapi apakah benar atau tidaknya, yaitu semua kembali ke bagaimana para ulama menyikapi bahwa ini ada riwayatnya apa enggak, versi ini ada riwayatnya apa enggak, apa cuma klaim doang tapi enggak ada riwayat yang sahih yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi kan kalau menurut, sekali lagi, menurut Abu Bakar, menurut Al-Qadhi Abu Bakar di dalam kitabnya Al-Intisar, bahwa sebenarnya pendapat-pendapat tersebut gak ada nisbahnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan semuanya adalah ijtihad masing-masing ulama. Wallahu taala alam bishawab. Insyaallah pertemuan kita kali ini setelah menyelesaikan bab yaitu wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, setelah kita pertemuan kemarin membahas wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita membahas tentang wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit faedah dan ilmu ini bermanfaat. Apabila ada kurang-kurangnya, kurang lebihnya, Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dititipkan di kolom komentar atau ditanyakan langsung sama admin. Insya Allah saya selaku pengajarnya dan pemberi materi di sini, pengisi materi, insya Allah siap menjawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.